Kasus positif COVID-19 di Jakarta jauh lebih banyak dari yang selama ini diketahui. Kasus positif COVID-19 di Jakarta masih di angka 747 kasus. Intervensi yang dilakukan atau yang dipilih oleh pemerintah memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian. Dari banyak studi yang sudah dilakukan ya di semua tempat yang sudah mengalami wabah COVID ini, kita mengetahui bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi COVID sebenarnya tidak bergejala atau bergejala sangat ringan. Nah, Kamu mau kemana? Mau ke Surabaya? Bukankah kamu sudah mengetahui bahwa Surabaya sudah berada dalam zona merah? Iya, tapi aku emang butuh bukunya. Pakai saja buku yang ada di rumah. Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu penyakit berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri tersebut. Dan apabila penyakit itu berjangkit di negerimu, janganlah pula kamu lari daripadanya. Astagfirullahaladzim. Ya, aku udah jadi pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eryani Cahaya Pratiwi, Prodi Manajemen kelas 2I. Dalam pembukaan tadi, saya sudah memberikan beberapa berita mengenai virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah mewabah dan mengglobal di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Rasulullah SAW bersabda, wabah penyakit menular merupakan ujian dari Allah untuk hamba-hambanya dari kalangan manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, melalui ujian ini kita ditugaskan untuk membantu satu sama lain, salah satunya dengan cara social distancing. Karena hal itu, saat ini merupakan salah satunya cara untuk menyegah penyebaran virus corona ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Itulah pedoman pemerintah saat ini. Lalu, bagaimana dengan orang yang mati akibat wabah ini? Rasulullah SAW menyebut serta orang yang mati karena sakit perut dan orang yang mati karena amuk wabah diangkat dalam derajat setara dengan orang yang mati syahid. Maksud dari sabda ini adalah orang yang mati karena wabah akan diberi ganjaran setara dengan orang yang mati syahid di medan perang. Tapi bukan berarti kita dengan sengaja menularkan diri terhadap virus itu, karena jika demikian akan berbeda lagi artinya. Sebagai kontribusi nyata melawan virus corona ini, saya akan memberikan beberapa cara dan sikap untuk menangani virus corona di rumah. Yang pertama dan yang paling sering harus dilakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun. 6 langkah mencuci tangan menurut WHO memang harus dilakukan minimal 20 detik. Sebenarnya menggunakan hand sanitizer saja bisa, akan tetapi jika terus-terus menggunakan hand sanitizer yang mengandung bahan alkohol dapat menyebabkan iritasi dan merusak permukaan kulit tangan. Yang kedua, menjaga stamina tubuh dengan memperbanyak minum air putih, makan atau minum jus buah, dan meminum beberapa vitamin C minimal 2 hari sekali. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan cara berolahraga di rumah. Ada banyak sekali macam olahraga yang dapat kita lakukan di rumah. Kalian dapat menonton YouTube untuk dapat mengetahui olahraga apa saja sih yang dapat kita lakukan di rumah tanpa menggunakan alat olahraga yang berat. Yang keempat dan yang paling penting adalah peran agama. Dalam Islam, hal ini dapat kita lakukan dengan cara berdoa dan berikhtiar. Setiap muslim wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Takabun ayat 64. Dalam pembukaan tadi, saya juga sudah memberikan ilustrasi mengenai kakak saya akan berpergian keluar kota, dan saya melarangnya dengan mengutip hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ilustrasi tersebut saya ambil dari kisah Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, Umar bin Khattab melakukan perjalanan ke Syam. Setelah sampai di Sarak, pimpinan Syam mendatangi Umar dan memberi kabar bahwa suatu wabah penyakit sedang berjangkit di Syam.
Umar bermusyawarah dengan para tokoh. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya untuk bersiap-siap kembali pulang. Abu Ubaidah bertanya, apakah Umar akan lari dari takdir Allah? Umar pun menjawab bahwa ia lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Umar berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu memasuki negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negerimu, janganlah kamu lari daripadanya. Kemudian Umar mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu dia pergi. Mengenai ibadah di rumah, banyak orang muslim bertanya, bagaimana sih hukum sholat Jumat di rumah? Di sini saya akan memberikan 2 informasi menurut fatwa yang sedang berlaku saat ini. Yang pertama, jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya itu tinggi, menurut pemerintah setempat, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan sholat id di tempat umum lainnya. Yang kedua, jika ia berada di kawasan yang potensi penularannya itu rendah, maka ia harus wajib melakukan kebiasaan ibadah seperti sebelumnya, dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 dengan cara seperti membawa sajadah sendiri, tidak kontak fisik langsung, dan sering membasuh tangan menggunakan sabun. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 dalam hal keagamaan, dan umat muslim wajib menaatinya. Jangan panik dan tetap berdoa kepada Allah serta mengikuti pedoman kesehatan yang berlaku. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan kerugian publik seperti memborong dan menimbun masker serta bahan pokok yang lain, itu hukumnya haram. Demikian penjelasan saya mengenai cara menyikapi virus corona di rumah dan peran agama dalam hal ini. Semoga kalian dapat terbantu dengan informasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.